Kami persilahkan untuk Pak Eka Ambara untuk membawakan renungan malam ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Malam, Pak. Malam. Sugeng dalu, Pak. Matur nuwun. Pada kesempatan ini, setelah konsultasi dengan Bapak Pendeta Paulus Lee, kami akan kesaksian tentang hidup saya yang bertemakan Tuhan membuat semuanya menjadi baik. Dari firman Tuhan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang di hadirat Tuhan bersama Bapak Ibu Family Gathering. Kami mengucap syukur atas perkenan Tuhan, atas acara pada malam hari ini. Tuhan akan berkat, kasih Tuhan di dalam acara juga kesaksian kami. Kiranya Tuhan hadir, memberikan berkat, kerendahan hati, dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami lanjutkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Lee dan Bapak Ibu pengurus Family Gathering dan juga Bapak Ibu semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesaksian hidup saya atas kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi sebenarnya bukan kesaksian hidup saya, karena hidup saya tidak bisa untuk menjadi kesaksian yang baik. Hidup saya terpuruk, hampir dipanggil Tuhan dan masuk neraka, tetapi saya akan menyampaikan kesaksian kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Usia saya sekarang 61 tahun, tapi diberi waktu oleh Bapak Pendeta Paulus Lee 15 menit. Semoga saya bisa memepet seperti tadi Pak Yakobus yang di Merkuri atau di Neptunus itu usianya jadi bisa dipendekkan. Semoga 15 menit saya bisa memberikan kesaksian hidup saya. Saya sebenarnya selama ini sangat merindukan bisa hidup bahagia dalam Tuhan, seperti yang telah dirasakan oleh Bapak Ibu Family Gathering. Jadi, saya sampai umur 56 tahun, saya tidak merasakan kebahagiaan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, jadi tahun 2017, di saat usia saya 56 tahun, saya mendapatkan sentuhan Tuhan, proses pemulihan, dan tahun 2021, saya benar-benar dapat merasakan bahagia seperti apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu Family Gathering pada malam hari ini. Dan seperti disampaikan tadi oleh Bapak Yakobus, Tuhan yang memiliki waktu. Jadi bisa pendek, bisa panjang, tetapi Tuhan maha panjang sabar kepada saya, karena Tuhan menanti sampai umur 56 tahun, dan umur 60 tahun, pas saya 60 tahun, saya bisa bahagia. Jadi 56 tahun saya proses pemulihan, kemudian 60 tahun, di usia 60 tahun, saya benar-benar merasakan bahagia dan sejahtera yang melebihi segala akal. Saya menjadi Kristen ketika kelas 5 SD, ikut ibu saya, karena saya melihat di gereja itu jemaat Kristiani itu memuji Tuhan seperti Bu Ina tadi, penuh dengan sukacita. Maka ketika ibu saya mengajak saya jadi Kristen, saya mau dan dibaptis tahun 1970. Jadi ibu dan saya adalah orang pertama di desa saya yang menjadi Kristen. Di tahun pertama menjadi Kristen, keluarga saya dan saya sungguh-sungguh bahagia luar biasa, merasakan sukacita.
Namun nampaknya kuasa gelap tidak rela keluarga kami menjadi Kristen. Jadi setelah tahun pertama, banyak hal yang membuat pergulatan hidup saya secara khususnya. Jadi saya dibaptis tahun 70, di tahun pertama saya sungguh bahagia, tetapi kemudian seperti di dalam firman Tuhan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman khususnya keluarga saya dibaptis, dan ketika dibaptis, maka rumah hati saya bersih, bahagia, rapi, teratur, tetapi kosong. Karena ketika itu saya kelas 5 SD belum memahami kekristenan secara mendalam, dan masih ada masa lalu saya yang belum Kristen, banyak filosofi-filosofi kehidupan, dan kemudian keluarga saya, leluhur saya, memiliki celah okultisme, jadi memiliki kesaktian, ada keris, ada tombak, dan sebagainya. Dan itu menjadi celah bagi kuasa gelap untuk masuk kembali ke dalam diri saya. Nah, kegiatan okultisme leluhur saya adalah untuk mendapatkan karisma. Jadi karisma kekuasaan, karisma dicintai, dan sebagainya. Dan kemudian setelah setahun, saya kelas 6 SD, saya mengalami pergulatan selama 8 tahun. Jadi 8 tahun itu saya mengalami ketertekanan kehidupan sampai lulus SMA. Nah, ketertekanan pengaruh hidup saya, batin saya, jiwa saya itu berpengaruh sampai usia saya 56 tahun, Bapak Ibu. Jadi sampai 56 tahun saya Kristen, saya menjadi Kristen, tetapi mengalami kehampaan, ketawaran, hidup bagi robot tanpa damai sejahtera sukacita. Padahal saya Kristen dan saya aktif di gereja. Nah, ini wajah saya ketika saya masih dalam ketertekanan, tidak ada damai sukacita, garang, sangar, sinar matanya tidak ada kelemah lembutan. Terus reuni di Bali. Puji Tuhan, dalam ketertekanan kehidupan tersebut, Tuhan tetap baik dengan saya mendapatkan pekerjaan dan ditempatkan di Kalimantan tahun 1982. Di saat masa ketertekanan itu, puji Tuhan, saya sungguh Tuhan itu berkarya dalam hidup saya, karena saya tetap ingin menjadi Kristen, namun hidup saya tetap tawar, hampa, dan belum mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Jadi saya Kristen agamawi saja, jadi tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Namun di dalam ketertekanan tersebut saya aktif, Bapak Ibu. Jadi saya aktif di gereja, hampir tidak pernah saya itu absen di gereja tiap minggu. Saya aktif di gereja, menjadi ketua pemuda, menjadi guru sekolah minggu, menjadi guru agama, menjadi majelis perwakilan pemuda, menjadi pelayan di transmigrasi, dan sebagainya. Saya sungguh-sungguh aktif, Bapak Ibu. Tapi saya tetap tawar, hampa, gersang. Jadi seperti robot. Dan sebenarnya sejak kelas 6 SD, saya tahu ada masalah, tetapi saya tidak tahu harus kemana. Kemudian di saat saya sungguh-sungguh menyerah,
ketika itu saya ke Jogja, sudah ditempatkan di Jogja, kemudian ada bisikan di dalam diri saya untuk saya mohon ampun kepada Tuhan, bertobat, tetapi harus melalui pendeta. Jadi akhirnya saya kemudian sowan menghadap ke pendeta secara pribadi, menceritakan semua kesalahan dan dosa-dosa saya. Nah, puji syukur pada Tuhan, ketika saya menceritakan tentang permasalahan hidup saya dan dosa-dosa saya di hadapan pendeta, saya bisa menangis berjam-jam. Jadi, puji Tuhan, pendeta memberikan kesempatan kepada saya untuk mendengarkan saya, dan saya bisa menangis berjam-jam. Dan saat itu saya ada kelegaan, Bapak Ibu. Ada damai sukacita yang belum pernah saya rasakan selama 56 tahun. Kemudian ternyata setelah itu jiwa saya dalam proses pemulihan, tapi Tuhan masih mengizinkan saya untuk benar-benar Tuhan ingin mensucikan saya, untuk memurnikan hidup saya. Jadi ketika usia 56 tahun 2017, saya pertama mulai operasi batu ginjal 3 kali, operasi potong usus besar, dipotong 1 meter karena tumor, kemudian serangan jantung, kemudian asam urat, tidak bisa jalan, kemudian pembengkakan prostat, sesak napas, asam lambung, dan yang lainnya. Jadi selama 4 tahun ini saya proses pemulihan kesehatan jiwa dan kesehatan fisik saya. Dan selama 4 tahun ini saya dirawat 8 dokter spesialis, yaitu urologi, gastro, digestif, penyakit dalam, ahli gizi, jantung, kulit, psikiater, dan yang lainnya. Nah, inilah beberapa foto, sebagian saja seperti ini. Jadi berkali-kali saya harus ke rumah sakit, Bapak Ibu, selama 4 tahun ini sejak 2017. Nah, ini anak SD saya menunggu saya ketika saya serangan jantung. Nah, pada akhirnya ketika saya pasca operasi potong usus, di malam hari saya demam, saya harus mendapatkan pengawasan dokter karena demam tinggi yang mengkhawatirkan. Dan ringkas cerita, di masa itu saya tidak tidur, saya merasa dibawa oleh sesuatu melalui jalan dan tempat yang temaram, tidak ada kedamaian, Bapak Ibu. Hanya ada batu-batu pasir yang abu-abu begitu, yang sangat tidak menyenangkan. Lah kemudian saya tanya, saya mau dibawa kemana? Ya, kamu akan dibawa ke neraka. Mengapa saya ke neraka? Ya, ke neraka karena walaupun kamu orang Kristen, tapi hidupmu suam-suam kuku, jadi ya di neraka. Nah, di saat itulah Bapak Ibu, saya berseru kepada Tuhan secara di malam itu masih di rumah sakit di Upnama. Ya Tuhan, beri saya kesempatan hidup karena saya belum bertobat. Jadi kalau saya tidak diberi kesempatan hidup pada saat pasca operasi itu, saya meninggal dan saya masuk neraka. Jadi saya ketakutan sekali, Bapak Ibu. Saya mohon Tuhan tolong saya diberi kesempatan hidup, saya bisa bertobat, mohon ampun, kemudian saya bisa hidup dalam Tuhan. Dan puji syukur pada Tuhan, Tuhan mengabulkan permohonan saya, sehingga 2017 sampai sekarang saya bisa proses pemulihan, saya bisa bertobat, saya bisa minta ampun, saya bisa hidup dalam Tuhan. Saya sungguh-sungguh saat ini ingin hidup dalam Tuhan, bersyukur. Seperti tadi Pak Yakubus menyatakan, waktu Tuhan itu tepat dan panjang sabar. Mungkin bagi Bapak Ibu semenjak dulu sudah bahagia, sudah hidup dalam Tuhan. Saya 56 tahun baru hidup dalam Tuhan, Bapak Ibu. Nah, inilah saya menjadi penghiburan saya bahwa Tuhan datang ke dunia untuk bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dan inilah ayat untuk saya, jadi orang berdosa, dan saya bisa mendapat kesempatan untuk bertobat. Dan ternyata pertobatan saya yang hina-dina ini di surga penuh sorak-sorak. Malaikat di surga sungguh bersukacita atas diri saya yang satu orang ini bisa bertobat. Dan seperti Tuhan juga, Tuhan akan meninggalkan 99 domba yang baik
untuk menolong saya, domba yang satu yang tidak baik. Itulah firman yang menguatkan saya. Nah inilah Bapak Ibu, zaman ketika itu saya aktif di gereja, aktif pelayanan, tapi karena hidup saya seperti robot, tawar hampa, hidup saya menjadi suam-suam kuku Bapak Ibu. Jadi saya hidup di dalam Tuhan, aktif pelayanan, tapi karena saya pusing, saya tertekan, saya mencari kesenangan di dunia ini, karena saya kok tidak bisa mendapat kesenangan, tapi tambah tidak senang saya, tambah menderita ternyata. Oleh karena itu, Bapak Ibu, puji Tuhan, saya mendapatkan kesempatan hidup dan saya tidak mau lagi hidup suam-suam kuku sekarang ini. Karena nanti akan dimuntahkan Tuhan, walaupun saya orang Kristen, walaupun saya aktif layanan, Tuhan akan menolak saya. Itu yang saya takutkan ketika saya pasca operasi. Oleh karena itu, ternyata dengan pengalaman hidup saya, bahwa menjadi Kristen yang sejati tidak cukup dibaptis. Tidak cukup rajin ke gereja, tidak cukup aktif pelayanan. Tetapi itu penting, bahwa baptisan itu sungguh penting bagi orang Kristen, rajin ke gereja harus dan wajib, penting, aktif di gereja, pelayanan juga penting. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita sudah dibaptis, rajin ke gereja, rajin pelayanan, harus hidup dalam Tuhan. Hidup kudus, totalitas, hidup taat dan setia, mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dan sekarang ini Bapak Ibu, setelah saya dijewer Tuhan selama 56 tahun dalam proses pemulihan, sehingga saya dapat firman Tuhan dari Ayub bahwa sekarang ini saya mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tapi karena Tuhan sudah mencari saya, Tuhan bersama saya sekarang, jadi saya mengenal Tuhan karena Tuhan yang memberikan pemahaman tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saya pernah beberapa waktu yang lalu, saya sekarang tetap bersukacita, bersyukur walaupun saya pernah sesak napas seminggu, Pak Paulus Lee dengan sigap memberikan pertolongan oksigen, dengan oksigen itu saya bisa sehat. Seminggu, 2 minggu yang lalu saya juga 6 hari sesak napas, tapi saya di malam hari ketika sesak napas, Tuhan, kalau saya diberi sempat hidup, saya bersyukur untuk memuliakan Tuhan. Kalau sekarang dipanggil, saya sudah bersyukur karena saya sudah tidak jahat lagi, saya sudah dalam Tuhan. Jadi saya sekarang merasakan damai sukacita, bahagia, sukacita sekali. Karena mati adalah keuntungan, hidup adalah untuk Tuhan. Itu firman Tuhan yang benar, saya rasakan sekarang Bapak Ibu. Dan inilah sekarang, jadi saya dulu ketakutan, selama 4 tahun ini banyak obat saya harus periksa dokter sana, dokter sini, harus ke dokter ahli gizi untuk obat untuk makan yang serat-serat dan sebagainya lah, macam-macam. Tetapi saya mendapatkan firman Tuhan di Amsal bahwa yang penting sekarang saya hati gembira, berserah, bersyukur pada Tuhan, seperti tadi Bu Ina dengan lagu-lagu pujian, itu membuat saya sekarang damai, bisa tersenyum bahagia. Nah inilah Bapak Ibu, setelah saya di GKI Gejayan saya bisa tersenyum seperti ini. Saya mengenal GKI Gejayan itu tidak sengaja karena saya kadang-kadang waktu tahun 2000-an itu sering ke GKI Gejayan, ada warta jemaat, ketika itu ada Pak Sutri, saya mendaftar lewat Bu Sito. Terus kemudian tahun 2006, saya ikut Pak Sutri di Kalurang, kok Bapak Ibu di GKI Gejayan kok bahagia-bahagia begitu. Pada saat itu saya belum bahagia, masih tawar, gersang seperti robot. Nah, tapi karena saya dan istri saya bergantian menjadi majelis di gereja lama saya menunggu dulu, sehingga tahun 2013, setelah saya dan istri saya tidak menjadi majelis di gereja saya sebelumnya, saya langsung atestasi di GKI Gejayan sampai sekarang. Dan ini adalah foto saya ketika di GKI Gejayan, saya sudah bisa tersenyum bahagia, Bapak Ibu. Nah inilah saat ini, karena saya sudah bahagia, istri dan anak-anak saya ikut bahagia. Jadi Bapak Ibu, selama 56 tahun, selama 34 tahun istri saya menikah, belum pernah bahagia. Saya itu sampai tidak tahu sudah punya istri dan anak-anak, Bapak Ibu, saking gersang dan tawar seperti robot. Saya itu istri dan anak-anak saya itu kasihan. Tapi puji Tuhan sekarang istri saya dan anak saya bisa tersenyum juga karena bapaknya sudah sadar, sudah sehat, waras, lahir batin.
Nah inilah Bapak Ibu keluarga saya. Sekarang karena saya bapaknya sudah bahagia, anak menantu cucu saya bisa tersenyum bahagia. Dan semua ini karena Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, bukan karena saya. Karena saya sudah hidupnya jahat, hidupnya harusnya masuk neraka, sudah dipanggil Tuhan, tetapi karena anugerah kasih Tuhan, maka sekarang keluarga saya, anak istri, cucu, menantu saya bisa tersenyum bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kesaksian saya yang saya peras, saya ringkas menjadi 15 menit lebih sedikit. Maturun, kami kembalikan kepada MC kembali. Maturun. Ya, baik, terima kasih Pak Eka Ambara atas sharingnya. Banyak yang kita dapat dari sharing Pak Eka Ambara malam hari ini. Dan mungkin ada yang mau bertanya, menambahkan.